Oke, apakah sudah masuk semuanya? Oke. Apakah suara saya sudah terdengar? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah hari ini ada yang absen? Alhamdulillah, kalau semuanya sehat. Oke, pada hari ini kita akan belajar mengenai listrik dinamis. Sebelumnya, apa sih yang kalian ketahui tentang listrik? Ya, benar sekali. Jadi listrik itu adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan aliran muatan listrik, di mana listrik ini merupakan energi yang dapat diubah menjadi energi lain seperti energi gerak, energi cahaya, energi panas, seperti itu. Kemudian pada kehidupan sehari-hari, biasanya listrik itu kalian dapat menemukannya di mana sih? Ya, benar sekali. Jadi listrik ini biasa ditemukan pada peralatan elektronik. Contohnya yaitu televisi, kulkas, kipas angin, dan lain sebagainya. Kemudian pernah nggak kalian berpikir, mengapa ya listrik itu kok bisa membuat peralatan elektronik tersebut itu bisa berfungsi? Apakah ada yang bisa jawab? Ya, betul. Jadi, listrik ini dapat berfungsi untuk menggerakkan alat elektronik tersebut dikarenakan di dalam elektronik, listrik ini akan diubah menjadi bentuk energi lain yang dibutuhkan oleh elektronik tersebut. Misalnya, pada kipas angin, listrik ini akan diubah menjadi energi gerak, sehingga kipas angin tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Ibu izin untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Ibu izin share screen ya. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai listrik dinamis. KD kita pada hari ini yaitu KD 3.5 dan KD 3 dan KD 4.5. KD 3.5 itu menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Kemudian untuk KD 4.5 yaitu menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Untuk indikator yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama mengemukakan arus listrik, dan yang kedua yaitu menganalisis hukum Ohm. Untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri, yang pertama yaitu dengan diberikan gambar, siswa dapat mengemukakan arus listrik sesuai pemahaman siswa. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat menganalisis hukum Ohm setelah membaca buku paket. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Di mana dalam listrik dinamis ini, tinjauannya yaitu arus listrik. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa sih arus listrik itu? Ya, silakan yang bisa. Ya, bagus. Jadi arus listrik itu adalah bergeraknya elektron-elektron dalam kawat atau dalam kabel, di mana elektron-elektron ini dapat kita gambarkan seperti matahari yang dikelilingi oleh planet-planet, di mana matahari ini diumpamakan sebagai atom, yang mana atom ini akan memiliki inti yang berada di pusat, dan planet-planet itu diumpamakan sebagai elektron. Untuk jenis bahan tertentu, elektron-elektron tersebut dapat mudah bergerak dan mendorong elektron lainnya serta berpindah tempat dari satu atom ke atom yang lainnya. Oleh karena itu akan terlihat barisan elektron. Tumbukan antara elektron yang terjadi menghasilkan sejumlah energi yang mengalir. Pada saat teman-teman menyalakan lampu, radio, dan setrika listrik, pada dasarnya memberikan perintah pada barisan elektron agar mulai bergerak dari sumber tegangan menuju alat listrik yang hendak dipakai. Energi yang bergerak atau energi yang menggerakkan elektron itu biasa disebut dengan energi listrik. Gerakan dari barisan elektron tersebut yang menyebabkan mengapa lampu tersebut dapat menyala, radio dapat berbunyi, setrika itu menjadi panas, dan lain-lain. Kemudian para ahli juga telah membuat kesepakatan bahwa arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Sehingga arah arus listrik ini akan selalu berkebalikan dengan arah aliran elektron. Apabila barisan elektron itu bergerak dari arah kiri ke kanan, maka arus listrik itu akan bergerak dari kanan ke kiri. Begitupun sebaliknya. Kemudian, arus listrik ini terjadi pada rangkaian tertutup. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa sih rangkaian tertutup itu? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali. Jadi, rangkaian tertutup itu adalah rangkaian dengan sumber tegangan serta kawat penghubung yang saling bersatu sehingga tidak ada ujung pangkalnya. Pada saat kita menghubungkan sakelar, elektron-elektron pada kawat penghubung mendapatkan energi untuk bergerak dari kutub negatif baterai menuju kutub positif baterai melalui lampu. Hal tersebut yang menunjukkan bahwa arus listrik mengalir dari kutub positif baterai melewati lampu ke kutub negatif baterai, sehingga lampu akan menyala. Pada saat sakelar itu terbuka, gerakan elektron berhenti karena kawat penghubungnya itu mengalami putus sehingga lampu tidak menyala. Adapun syarat untuk mengalirnya arus listrik yaitu yang pertama, adanya sumber tegangan sebagai sumber energi. Kemudian yang kedua yaitu rangkaian listriknya merupakan rangkaian tertutup. Kemudian untuk kuat arus listrik, apakah ada yang tahu apa sih kuat arus listrik itu? Ya, silakan yang tahu. Ya, benar sekali. Jadi kuat arus listrik itu adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik, yang biasa dirumuskan dengan I sama dengan Hi per T, di mana I ini adalah kuat arus listrik, kemudian Hi itu adalah muatan listrik, dan T adalah waktu. Di mana satuan muatan listrik ini adalah coulomb dan satuan waktu adalah second. Maka satuan kuat arus listrik adalah coulomb per second, atau yang biasa dikenal dengan ampere.
Pada saat kita memperbesar sumber tegangan listrik, maka ini berarti bahwa kita telah memberikan energi listrik yang lebih besar daripada rangkaian. Dengan demikian, elektron akan bergerak semakin cepat, sehingga mengakibatkan jumlah elektron yang melewati lampu dalam satuan waktu semakin banyak, dan nyala lampu tersebut akan semakin terang. Kemudian, untuk mengukur kuat arus listrik, apakah ada yang tahu? Untuk mengukur kuat arus listrik itu menggunakan apa sih? Ayo angkat tangan, ayo. Betul. Ya, benar. Jadi, untuk mengukur arus listrik itu menggunakan ampermeter. Di mana ampermeter ini adalah alat yang biasa digunakan untuk mengukur besarnya kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Ampermeter ini juga dapat berdiri sendiri, ataupun ada juga yang bergabung dengan alat lain seperti avometer. Dan pada saat ini terdapat avometer analog serta digital. Di mana pada avometer analog, cara pembacaannya yaitu berdasarkan pada jarum yang menunjukkan angka pada panel. Sedangkan pada avometer digital, kita cukup melihat angka saja yang tertera pada panel. Kemudian pada avometer analog maupun digital, itu memiliki ketelitian masing-masing, mempunyai ketelitian yang tertentu. Semakin besar ketelitiannya, maka semakin tepat pengukuran yang bisa dilakukan menggunakan avometer tersebut. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung menggunakan avometer tersebut yaitu I sama dengan skala yang terbaca dibagi jumlah skala dikali batas ukur. Kemudian, untuk rangkaian tertutup ini, di dalamnya terdapat komponen listrik serta beda potensial. Apakah ada yang tahu apa saja sih komponen listriknya itu? Ya, komponen listriknya itu ada dua, yaitu saklar dan sekring. Yang pertama yaitu saklar. Apakah ada yang tahu apa itu saklar? Biasanya kan ada di rumah-rumah itu yang bisa, itu saklar gitu. Apa ada yang tahu apa itu saklar? Ya, betul. Jadi saklar itu adalah alat yang bisa membuat arus listrik menjadi mengalir atau terputus. Pada prinsipnya, saklar terdiri dari dua keping penghantar yang bisa diputus atau disambungkan sesuai dengan kebutuhan. Tombol saklar dipakai untuk memutus sambungan plat logam. Apabila tongkat saklar ditekan, maka kedua logam akan bersentuhan. Hal tersebut yang menyebabkan saklar dalam posisi hidup dan arus listrik akan mengalir. Sedangkan pada saat saklar dalam posisi mati, muatan listrik tidak bisa menyeberang melalui saklar tersebut, sehingga arus listrik akan terhenti mengalir dan benda-benda listrik akan berhenti bekerja. Kemudian yang kedua yaitu sekring. Sekarang apakah ada yang tahu apa itu sekring? Tadi kan saklar, sekarang sekring. Apakah ada yang tahu? Ya, benar. Jadi sekring itu adalah alat listrik yang dipakai untuk memutuskan arus listrik dengan otomatis. Sekring ini dibuat dalam upaya untuk mencegah masuknya arus yang terlalu besar pada rangkaian listrik karena adanya hubungan singkat. Hubungan singkat terjadi karena adanya sentuhan secara langsung antara kutub positif dan kutub negatif rangkaian sehingga timbul arus listrik yang terlalu besar. Apakah ada yang tahu kondisi ini tuh biasanya disebut apa sih? Apakah ada yang tahu? Ayo. Ya, benar sekali. Jadi kondisi seperti itu biasanya itu disebut dengan konsleting listrik atau konslet. Dari keadaan listrik yang konslet itu akan dapat menyebabkan arus listrik menjadi membesar dan kawat menjadi panas, sehingga akibatnya itu bagian kabel akan menjadi terbakar. Salah satu penyebab awal terjadinya kebakaran itu adalah percikan api pada kabel listrik yang terbakar karena konslet tersebut. Jadi konslet tadi itu dapat mengakibatkan kebakaran, seperti itu. Kemudian kita beralih ke beda potensial. Atau beda potensial ini biasanya itu disebut dengan tegangan listrik. Jadi alat yang bisa menghasilkan beda potensial itu disebut sumber tegangan listrik. Pada arus listrik, beda potensial akan mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Pada suatu sumber tegangan, kutub positif itu mempunyai potensial yang lebih tinggi daripada kutub negatif. Oleh karena itu, arus listrik akan mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Apakah ada yang tahu apa sih satuan dari tegangan listrik itu? Ya, benar. Jadi satuan dari tegangan listrik itu adalah volt. Terdapat berbagai macam jenis sumber tegangan listrik, antara lain baterai atau yang biasa disebut dengan elemen kering, kemudian akumulator atau aki, dan elemen volta. Apakah ada yang tahu apa sih beda potensial listrik itu? Ayo, apa ada yang tahu? Ayo. Ya, benar sekali. Jadi beda potensial listrik itu adalah banyaknya energi yang dipakai untuk memindahkan muatan listrik dari titik yang potensialnya tinggi ke titik yang potensialnya rendah. Simbol yang digunakan untuk beda potensial listrik adalah huruf V, yang merupakan singkatan dari voltage dan dirumuskan yaitu delta V sama dengan W per Hi, di mana W ini adalah besarnya energi untuk memindahkan muatan listrik, Hi adalah muatan listrik, dan delta V merupakan beda potensial listrik. Kemudian untuk alat ukurnya, apakah ada yang tahu? Beda potensial ini diukur menggunakan apa sih? Ayo, silakan yang mau menjawab, diaktifkan mikrofonnya. Ya, benar sekali. Jadi, alat yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik ini adalah voltmeter. Alat ini seperti halnya dengan ampermeter. Voltmeter pun juga berdiri sendiri, ada juga yang bergabung dengan alat lain. Pembacaan skala pada voltmeter ini juga mirip dengan ampermeter dan satuan yang digunakan adalah volt. Cara membaca skala voltmeter yaitu V sama dengan skala yang terbaca dibagi banyaknya skala dikali batas ukur. Kemudian, bahasan yang selanjutnya yaitu hukum Ohm dan rangkaian hambatan. Supaya dapat menghasilkan arus listrik pada suatu rangkaian, maka diperlukan beda potensial. Dan baterai merupakan salah satu cara untuk menghasilkan beda potensial tersebut. Apakah sudah ada yang tahu itu? Ya, alhamdulillah kalau sudah ada yang tahu ya. Jadi George Simon Ohm menentukan dengan percobaannya bahwa arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial yang diberikan ke ujung-ujungnya. Apabila menghubungkan kawat ke baterai 6 volt, maka aliran arus akan 2 kali lipat dibandingkan jika digabungkan dengan baterai yang kapasitasnya itu 3 volt. Tegangannya itu 3 volt gitu. Besar aliran arus pada kawat tidak hanya bergantung pada tegangan, namun juga bergantung pada hambatan yang diberikan kawat terhadap aliran elektron.
Karena adanya interaksi dengan atom-atom kawat, maka elektron-elektron menjadi melambat. Semakin tinggi hambatan ini, maka semakin kuat arus untuk suatu tegangan, sehingga persamaannya digunakan adalah I sama dengan V per R, di mana ini adalah arus yang mengalir pada alat tersebut, V adalah beta potensial yang melintasi alat tersebut, sedangkan R merupakan hambatan kawat atau suatu alat lainnya. Atau hubungan ini tuh biasanya sering dituliskan dengan VIR, atau V sama dengan I dikali R. Persamaan V sama dengan I kali R ini dikenal dengan hukum Ohm. Bahan atau alat yang tidak mengikuti hukum Ohm biasanya disebut sebagai non-ohmik. Apakah ada yang tahu apa sih fungsi hambatan itu? Ya, benar. Jadi fungsi hambatan atau sering disebut resistor ini yaitu untuk mengatur besar atau kecilnya arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Hambatan ini pun bisa dipasang secara seri, paralel, atau digabung, dikombinasikan antara keduanya seperti itu. Kemudian untuk sumber tegangan listrik. Apakah ada yang tahu tadi sudah disebutkan sumber tegangannya itu apa aja? Ayo, apakah ada yang masih ingat? Ya, benar. Jadi beberapa sumber tegangan listrik yang sering dipakai itu antaranya itu elemen kering. Elemen kering itu tadi apa? Ayo. Ya, benar sekali, yaitu baterai. Kemudian elemen volta dan juga ya akumulator atau aki. Kemudian yang pertama kita bahas yaitu elemen volta. Apakah ada yang tahu apa sih elemen volta itu? Ya, benar sekali. Jadi elemen volta itu adalah sel elektrokimia yang bisa menghasilkan arus listrik yang pertama kali dibuat oleh Alessandro Volta, sehingga dinamakan elemen volta, sesuai dengan nama penemunya itu tadi. Prinsip elemen volta ini yaitu dipakai untuk membuat baterai dan aki yang bisa bekerja dalam waktu yang lebih lama. Kemudian yang kedua yaitu elemen kering. Ayo, elemen kering tadi apa? Ya, baterai. Apakah ada yang tahu apa sih baterai itu? Oke, benar. Jadi baterai itu merupakan elemen kering atau sel kering. Elemen kering ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai terdiri atas dua elektroda dan masing-masing elektroda memiliki bahan kimia yang berbeda. Baterai dipakai sebagai sumber energi, misalnya yaitu contoh kecil. Di rumah biasanya baterai digunakan untuk apa? Ya, sebagai remote TV, kemudian untuk radio, untuk lampu senter, dan masih banyak lagi ya. Nah, baterai yang disusun seri menghasilkan nilai tegangan yang lebih besar. Alat elektronika yang memakai baterai sebagai sumber energi listriknya dianjurkan dimatikan apabila tidak dipergunakan. Apakah ada yang tahu kenapa sih kok seperti itu? Nah, jadi mengapa kok baterai itu dianjurkan dimatikan apabila tidak dipergunakan? Hal itu dikarenakan energi kimia dalam baterai akan cepat habis dan baterai tidak dapat dipergunakan kembali. Kemudian yang terakhir yaitu akumulator. Akumulator ini biasanya itu disebut dengan aki, yang mana aki ini termasuk elemen sekunder, artinya elemen yang reaksi kimianya bisa dibalik. Pada proses pengisian aki, yaitu kutub positif aki dipasangkan pada kutub negatif sumber tegangan arus arah, dan kutub negatif aki dipasangkan pada kutub positif sumber tegangan arus arah. Reaksi kimia yang terjadi pada waktu mengisi aki berkebalikan dengan reaksi kimia pada saat aki itu dipakai. Dan pada kehidupan sehari-hari, aki ini biasanya dipakai pada kendaraan seperti mobil, motor, seperti itu. Kemudian, aki ini juga digunakan pada kendaraan tersebut, yaitu digunakan sebagai sumber energi listrik. Oke, selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang nantinya akan mengerjakan lembar kegiatan peserta didik yang telah Ibu posting pada Google Classroom kalian masing-masing. Silakan dicek ya. Dan untuk pembagian kelompoknya sudah tertera. Jadi kalian bisa langsung diskusi menggunakan WA group atau yang lainnya. Dan kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari sumber-sumber yang relevan, bisa dari buku ataupun dari jurnal. Dan Ibu akan memberikan waktu mengerjakan untuk kalian, yaitu selama 30 menit. Dimulai dari sekarang, dan nanti akan kembali lagi pada Meet ini. Silakan, dipersilakan untuk mengerjakan. Ya. Oke, hasilnya nanti kalian bentuk dalam bentuk tulisan dan nanti akan kalian presentasikan secara bergantian. Oke, waktunya sudah selesai ya, sudah 30 menit. Ayo, apakah semuanya sudah bergabung di ruang ini? Ya, oke. Selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian masing-masing. Apakah ada yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Ya, silakan kelompok 4. Wah, semangat sekali ya. Oke. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ayo, silakan dikasih aplaus. Kemudian kelompok berapa lagi yang mau presentasi? Oh, tidak ada ya. Kalau gitu Ibu Acak ya. Oke, silakan kelompok 2 untuk presentasi. Persilakan. Ya, silakan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Oke, mari kita kasih aplaus. Kemudian kelompok 1, ayo silakan kelompok 1 dipersilakan. Wah, baik sekali. Oke, terima kasih kelompok 1. Ayo kasih aplaus. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 3. Ya. Baik, terima kasih kelompok 3. Kasih aplaus. Baik, kalian telah mempresentasikan hasil diskusi kalian dan semuanya itu sangat baik.
Dan sekarang Ibu akan memberikan umpan balik kepada kalian terkait jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kalian jawab, yang telah kalian diskusikan bersama-sama, dan telah kalian presentasikan tadi. Ibu izin untuk share screen ya. Oke, jadi bisa dilihat di sini. Ini adalah jawaban dari lembar kegiatan tadi, di mana ada tercera ini menggunakan voltmeter, kemudian menggunakan ampere meter, dan juga hukum ohm. Oke, nanti bisa dibaca-baca ya. Oke, ternyata nggak terasa kita sudah sampai di akhir pertemuan. Apakah masih ada yang belum dipahami? Alhamdulillah kalau semuanya sudah paham. Jika nanti ada yang perlu dipertanyakan lagi, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekalian sama absennya tadi, silakan ketikkan di kolom komentar yang telah tersedia pada materi yang telah Ibu kirim di Google Classroom kalian. Apabila sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, Ibu akan tutup pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Meet. Terima kasih.